Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Nugraha dari 4201. Di sini saya ingin mengerjakan uji kom praktikum Cloud Computing 2020. Nah, maaf sebelumnya saya memakai akun AWS teman saya, Rizky Septiansah, dikarenakan akun AWS saya itu kreditnya habis. Nah, jadi di sini hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat sebuah Elastic IP address. Kebetulan di sini saya sudah membuatnya, dan ini IP dari si Elasticnya 54.163.98.238. Nah, setelah membuat IP address ini, kita membuat sebuah PVC atau Private Virtual Cloud. Nah, di sini juga saya sudah membuatnya. Nah, jadi yang penting itu dari ketika membuat si PVC ini, kita memasukkan atau mengalocate IP si ini elastiknya di PVC. Setelah kita membuat sebuah PVC, kita juga membuat sebuah subnet. Di sini saya sudah membuat subnet. Jadi PVC ini ada IP private dan IP publik. Nah, di sini. Di sini saya sudah membuat beberapa subnet private. Nah, setelah membuat subnet, kita pergi ke RDS. Di RDS ini fungsinya itu kita membuat sebuah database untuk user dan password dari si WordPress, karena kita di sini ingin membuat sebuah halaman WordPress. Nah, di sini saya sudah membuat juga untuk RDS-nya. Ini nama DB-nya itu ini. Untuk usernya ini. Nah, setelah membuat sebuah database RDS, selanjutnya kita membuat sebuah EC2. Untuk OS-nya kita memilih atau memakai Linux dari Amazon. Launch. Kita tunggu sampai kebuka. Sebelumnya mohon maaf karena koneksinya mungkin kurang bagus. Koneksi kurang bagus. Nah, di sini kita pilih yang Amazon Linux 2. Kita pilih nomor 64 bit. Dan untuk tipe instansinya itu kita pilih yang free, yang gratis.
Nah, ini kita next. Untuk subnetnya kita pilih yang subnet yang kita buat. Nah, kebetulan di sini saya yang ini RKNGLH Ujikom.cc namanya. Dan untuk ininya pilih yang private 1. Oke. Kita next. Untuk storage-nya bebas. Kita isi saja 10 karena kita tidak akan memakai banyak storage. Nah, untuk tag sebenarnya bebas, tapi kita isi saja http WordPress. Nah, untuk security groupnya bebas, kita kasih aja Ricky Nugraha Ujikom.cc. Deskripsinya itu untuk mempermudah, jadi kita isi aja open port untuk SSH HTTP MySQL. Kita tambahkan rule-nya. Kita pilih HTTP. Port dari HTTP ini 80. Lalu kita tambahkan lagi MySQL. Nah, dari isi port dari MySQL ini adalah 3306. Untuk SSH-nya kita MyIP aja. Dan untuk ininya anywhere, jadi bebas. Kita buat launch. Nah, selanjutnya di sini nampak kita diberi instruksi untuk mendownload sebuah keypair. Jadi keypair ini berguna sebagai pengganti password. Misalnya RKNGLH Ujikom.cc. Kita download. File ini itu berakhiran .pem. Nah, gunanya ini nanti kita akan gunakan di Puttigen dulu untuk mengonversi .pem ini ke .ppk atau private key file di Putty. Nah, jadi di sini kita tinggal ngerunning instansinya. Sembari menunggu kita menuju ke Elastic lagi. Nah, kita pilih yang ini, yang kita Elastic yang kita buat, lalu udah allocate. Bentar. Kita harusnya action associate Elastic IP address. Nah, di sini kita pilih instansi yang barusan kita buat. Nah, kita pilih IP-nya associate.
Nah, si IP address IP elastic S1-nya udah kita buat, udah kita sambungkan dengan instansi yang kita buat, lalu masuk lagi ke RDS. Nah, terus kita mencoba menambahkan inbound port rules di VPC-nya. Nah, jadi di sini kita mencoba menambahkan inbound rules. Kita pilih MySQL. Lalu source-nya di anywhere aja, jadi bisa di mana-mana. Custom lalu kita buat security groupnya yang tadi. Nah, ini LK ngrh Ujikom selesai. Lalu kita save, kita tunggu. Nah, setelah ini kita lanjut ke Putigen buat mengonvert si .com tadi menjadi private key. Putigen. Nyalakan, kita load, lalu pilih si file ini, kita cari. Nah, ininya kita ubah ke alt file. Nah, kita open. Oke, langsung kita save. Kita kasih nama LKNGRH Ujikom CC. Kita taruh di folder download aja. Nah, setelah itu kita buka Putih. Kita buka Putih ini, kita masukkan IP si S1-nya. Kita pilih instance. Nah, IP-nya itu kita masukkan IPC ini. Ini nih. Kita copy. Lalu paste di sini. Untuk portnya 22 karena kita menggunakan port SSH. Kita bisa misalnya save sesi biar enggak mengulang. Ujikom CC. Kita masuk ke tab SSH, lalu authentication, lalu browse, kita convert tadi si private key-nya. Nah, ini kita open. Nah, untuk usernya jadi setelah kita membuat sebuah S1, selanjutnya kita ke Putih untuk meremotnya. Kita masukkan S1 user. Ini user default dari Amazonnya. Kita masukkan IP DNS ini. Kita masukkan ini, copy paste di sini. Portnya ada 2 karena kita menggunakan port SSH. Untuk save-nya kita terserah saja kita mau apa enggak. Di sini saya tidak meng-save sesinya. Kita browse, lalu kita pilih yang tadi. Nah, ini. Sebelumnya itu tadi maaf karena ada kesalahan. Kita open.
Nah, lalu kita pilih yes. Di sini langkah pertama itu kita coba menginstal MySQL. Kita lakukan update terlebih dulu. Kita pilih yes atau ya. Mungkin saya akan mempause-nya mempersingkat waktu. Nah, setelah ini kita install MySQL-nya. Sudo yum install MySQL. Kita tunggu lagi sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita ketikkan perintah export MySQL host tambah endpoint. Endpointnya itu kita isi yang ini. Kita copy. Nah, di sini kita mengekspor endpoint dari si address-nya. Endpoint-nya itu kita masukkan yang ini. Export MySQL host, lalu ininya endpoint dari si RDS, kita enter, lalu kita masukkan codingan MySQL user dari si RDS-nya. Misalnya saya nama DB-nya itu DB Rikian Gerha, usernya itu DB Rikian Gerha, dan passwordnya juga DB Rikian Gerha, supaya memudahkan kita atau memudahkan saya. Nah, setelah masuk kita coba membuat sebuah user, create user WordPress misalnya, pakai tanda petik. Nah, create user WordPress identified. Ini nggak bisa, kita ulang lagi. Koneksi internet jelek nih. Kita langsung saja masuk ke ke SQL. Coba bisa nggak? MySQL user sama dengan DB Rikian Gerha, password sama dengan DB Rikian Gerha, nama DB-nya itu Rikian Gerha. Harus ekspor dulu kali. Ekspor MySQL host, kita masukin ini. Semua dengan nah, kita sini Ricky NGLH. Nah, setelah ini kita buat create
setelah kita mengedit config PHP-nya, lalu menginstal Amazon Linux kelasnya, kita langsung pergi ke desktop S1-nya. Kita ketikkan cd home S1 user. Nah, cd home S1 user. Lalu ketikkan sudo cp-min-r WordPress. WordPress, berarti sudo cp-min-r WordPress /bintang par www.tml. W-nya kurang satu. Nah, lalu sudo service httpd restart. Kita cek status. Nah, sudah running. Lalu if config. Nah, udah, kita cek ke S1 instance. Nah, setelah kita mengecek sistemnya sudah running, kita cek lagi si WordPress ini apakah sudah terinstall atau belum. Kita cukup klik pada S1 ini, pada bagian service S1 kita pilih copy public IP4 address, kita copy ke browser, kita paste di sini. Nah, ini saya sudah terinstall. Kita isi saja ujicom cc Rikian Gerha. Username-nya Rikian Gerha, edb aja udah sama. Untuk passwordnya karena harus kuat, ini saya masukkan Rikian Gerha 17. Rikian Gerha 17. Udah, kita install WordPress. Sorry. Oh, ini Rikian Gerha 17email.com. Oh, ini dan Rikian Gerha 17 email.com. Hampir busuk. Nah, ini coba bisa. Oh, bisa. Kita install aja langsung. Nah, di sini saya sudah menginstal WordPress-nya. Kita login saja langsung. db Rikian kita masukin aja ini. Nah, untuk soalnya kita buat
blog post. Nah, untuk tentuannya pada bagian judul kita masukkan ini Ujikom Praktikum 1 Cloud Computing. Tambahan tampilan WordPress, konten nama, new class, oke. Nama, nama Riki Nugraha, kelas, nama ini, nanti juga sama bertemu salah satu. Kelas D3TT201 konten kontennya apa ya, kita isi. Nah, untuk bagian kontennya saya masukkan konten definisi cloud computing seperti ini. Kita langsung post saja atau publish. Visibility-nya ke public supaya dapat dilihat orang. Nah, postnya sudah dipublish. Kita copy saja atau bisa langsung masuk. Nah, jadi seperti ini hasil WordPress Ujikom selesai. Seperti ini hasilnya. Lanjut ke bucket. Nah, untuk bagian bucketnya kebetulan saya sudah buat tadi. Yang penting itu pada bucket, pada bagian permissionnya kita harus set ke public, karena jika tidak di set ke public itu tidak bisa diakses oleh orang lain. Nah, untuk uploadnya, misalnya untuk upload file, misalnya kita ingin mengupload sebuah file, kita klik upload, misalnya upload, lalu masukkan file yang ingin kita upload. Nah, untuk bagian praktikum ini, rulesnya itu kita membuat sebuah identitas diri berbentuk .txt. Kebetulan saya sudah buat, kita klik saja. Nah, objek URL-nya kita buka. Apakah sudah terupload dan terpublik atau belum? Jadi di sini sudah kebuka. Ada nama, ada name, dan ada kelas. Berarti untuk bucketnya ini sudah selesai dibuat atau sudah selesai pengerjaannya. Mungkin sekian Ujikom Praktikum 1 Cloud Computing yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari segi kata maupun layar praktikum. Saya Riki Nugraha undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.